Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama untuk menikmati makanan rohani atau renungan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mau menerima renungan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan tidak ada makanan, hambar. Ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkanlah ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, dan sampai ayat 9. Nah, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, dunia ini penuh dengan ketakutan. Apalagi sekarang banyak jenis penyakit flu. Seperti flu yang kita tahu, ada flu babi, ada flu kuda, dan lain-lainnya. Tetapi sistem dari kerajaan Allah adalah adanya perlindungan yang sempurna. Kita lihat itu di dalam yang kita sudah baca tadi. Nah, ketika bangsa Israel itu sudah dekat dengan tanah perjanjian, mereka tidak boleh melalui Edom karena bangsa Edom tidak mengizinkannya. Mereka harus kembali ke titik nol lagi, harus mundur. Akibatnya mereka bersungut-sungut karena tidak dapat menahan hatinya. Kita sudah baca tadi, mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Oleh karena Musa ingin jalani damai, ya, Musa bersikap ambil jalan mundur. Sepertinya ia seorang pemimpin yang lemah. Kenapa harus kembali ke titik nol lagi? Barangkali saat ini kita mengalami suatu masalah yang membuat kita harus kembali, atau kita kembali. Jangan khawatir kalau itu memang keputusan Tuhan. Sebaiknya taat saja. Sepertinya proyek yang diidamkan ada di tangan, tetapi tiba-tiba dibatalkan. Jangan kecewa, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik untuk kita. Anak panah kalau mau diluncurkan, ditarik ke belakang dulu, barulah ia akan meleset ke depan. Nah, saudara-saudara, generasi sekarang menginginkan semua serba cepat. Kalau ada halangan mulai bersungut-sungut, mengomel. Jika mau cepat mengundang hukum Tuhan, mulailah mengomel. Maka pagar perlindungan Tuhan akan diangkat dari hidup Anda. Bangsa Israel adalah bangsa yang mendapat perlindungan Tuhan luar biasa ketika di padang gurun. Tuhan berjalan mendahului mereka dalam tiang awan waktu siang dan tiang api waktu malam. Mereka dipelihara dan dilindunginya, tetapi mereka bersungut-sungut. Demikian juga dengan kita. Hati-hati dengan mulut kita. Jangan mengutuk pemberian atau penyediaan Tuhan. Bangsa Israel telah menolak, bahkan melecehkan penyediaan Tuhan, padahal dia sudah beri perbekalan, menyediakan kebutuhan atau perlindungan atau promosi. Tuhan selalu berikan yang terbaik kepada umatnya.
Hati-hati kalau kita mulai bosan terhadap pasangan hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu pun dianggap sebagai penghinaan terhadap penyediaan terhadapnya. Pemberontakan mendatangkan hukuman. Maka ular-ular tedung mulai memangut mereka. Sehingga banyak orang Israel yang mati. Namun mereka segera sadar dan dengan rendah hati dan mengaku bersalah kepada Tuhan dan pimpinannya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat seekor ular tedung yang ditaruh pada sebuah tiang supaya tiap orang yang dipangut jika melihatnya akan tetap hidup. Nah, saudara-saudara, di dalam Yohanes 3:14 ayat 14-15, Tuhan memberi jalan keluar. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia yang harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mengapa Tuhan Yesus digambarkan seperti ular tembaga? Karena racun dosa itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan dia memberi kehidupan melalui kematiannya. Sebagai korban, dia ditinggikan, disalibkan untuk menyelamatkan bagi barang siapa yang memandangnya. Caranya hanya memandang kepadanya. Ibrani 12 ayat 2. Untuk menerima perlindungan, proteksi dari Tuhan, ada beberapa hal yang kita harus lakukan berdasarkan Mazmur 91 ayat 1-4. Yang pertama kita lihat, tetap tinggal di dalam Tuhan. Ayat 1, orang yang duduk atau tinggal dalam lindungannya yang maha tinggi, kita harus tetap tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Tinggal dalam hadirat Allah. Karena dia dikenal dengan namanya yang kudus, yaitu Yesus. Ayat 2, aku berkata kepada Tuhan tentang Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allah yang kuyakini, ku percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, tunduk di bawah otoritas. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar temboknya. Ayat 4. Bersungut-sungut dan pemberontakan saat ini banyak membuat orang menolak atau melawan otoritas, staf terhadap pemimpin. Di kantor, istri terhadap suami, rakyat terhadap pemimpin, jemaat terhadap hamba Tuhan yang melayani. Jika kita ingin tetap berada dalam lindungan Tuhan, kita harus belajar untuk tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Kepak sayap Tuhan melambangkan payung otoritas yang menundungi kita. Tuhan berjanji akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, ayat 3, dan teror di waktu malam. Artinya Tuhan berjanji akan melindungi kita 24 jam sehari. Haleluya, puji Tuhan. Rasakan dan alamilah perlindungan dari Tuhan dan melangkah bersama Tuhan. Kita pasti ditolong Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.